Rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shallu ala rasulina Muhammad, shallu ala tabibi qulubina Muhammad, shallu ala syafi'i dzunubina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Surat Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah menciptakan khalaqal azwaja, berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi semuanya berpasang-pasangan. Jadi jenenge apa jenenge? Jodoh itu di tangan Allah. Jodoh di tangan Allah. Surat Yasin ayat 36. Terus ditambahin mana wa annahu khalaqaz zau. Dia ini az-zakara Bismillahirrahmanirrahim. Al-arwahu junudu mujannadah. Al-arwahu, ruh-ruh itu diibaratkan seperti pasukan atau tentara atau kumpulan. Fama ta'arafa minha a'talafa wa ma tanakar minha ikhtilafa. Ya. Saling, dan ruh-ruh itu diibaratkan seperti tentara dan saling berpasangan. Yang saling berpasangan iki sadurunge ana jasad, sebelum adanya jasad. Ta'arrofa, saling mengenal, minha, keduanya. Tadi kenal. Wa mata nakaro minha talafa. Dari kenal dia menyatu. Dan yang saling, jadi ketemu kok cocok rasane, kok pas rasane, itu menyatu. Dan yang saling mengingkari akan membenci, maksudnya gak cocok kali. Jadi al-arwahu junudu mujannadah. Ruh itu diibaratkan seperti tentara yang saling berpasangan, saling mengenal, akan menyatu. Dan yang saling mengingkari gak kenal akan berselisih, asing. Makanya jenenge lang Jawa jenenge garwa atau sigarane nyawa atau belahan jiwa. Iku ngenal. Ya. Al arwahu junudam mujannadah. Al arwahu junudum mujannadah. Ruh-ruh itu seperti pasukan, tentara, kumpulan yang saling mengenal, yang saling berpasangan. Apabila ketemu, maka dia akan menyatu karena kenal. Dan apabila dia tidak kenal, maka akan berselisih. Minhah talafah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim.
Dadi wis kenal, makanya jenenge belahan jiwa. Belahan jiwa atau garwa sigarane nyawa. Itu garwa sigarane nyawa. Dadi wis lengkap. Judune wis ana, jodoh itu sudah ada. Nah, kenapa kok sulit jodoh? Anyi-anyi. Ini gak cocok, itu gak cocok. Woi, jodoh bukan ada di tanganmu. Jodoh itu ada di tangan Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Kamu milih karakter gimana pun, lek duduk jodoh mereka ketemu. Kenapa ya saya sulit jodoh ya? Loh, bukan gak ada jodoh. Kamunya gak pas, gak cocok. Karena gak sesuai dengan kriteriamu. Ya, bukan gak sesuai dengan kriterianya Allah. Gak sesuai dengan kriteriamu. Berarti apa? Seakan-akan jodoh di tanganmu. Saya ulangin lagi. Kenapa kok gak ketemu pasanganmu? Karena gak sesuai dengan keinginanmu, karena gak sesuai dengan kriteriamu. Emang jodoh nang tanganmu? Kalau jodoh di tangan Allah, ya. Kalau jodoh di tangan Allah, berarti kan ono sing sesuai dengan kehendakmu, ono sing gak sesuai. Wong tantangannya Allah mau apa? Allah ngasih. Jadi kan terserah Allah, Allah yang mau ngasih. Al-arwahu junudum mujannadah. Ruh-ruh itu diibaratkan tentara. Wa ma ta'arrafah, itu saling mengenal minha atasnya. Maka dia akan menyatu. Tapi kalau gak kenal, dia tidak akan menyatu. Dia akan berselisih. Nah, kalau jodoh di tangan Allah, Allah kan tahu mana yang terbaik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui dan kamu sama sekali tidak mengetahuinya. Nah, itu jodoh yang di tangan Allah. Kamu bisa apa? Kamu hamba. Gak bisa apa-apa. Karena jodoh di tangannya. Dialah yang memberi. Dia yang membuka. Dia yang maha. Apalagi yang kau harapkan? Makanya ada, kenapa kamu gak nikah-nikah? Ya kepingin sih, tapi gak ada yang cocok. Gak ada yang cocok. Terus maunya kamu seperti apa? Saya itu maunya wanita yang nurut, yang soleh, terus yang pengertian, terus ya yang ngertiin saya lah, yang bisa bahagiain saya. Oh, bisa bahagiain kamu. Iya, yang soleh, yang penurut, ya, yang baik. Oh, dapat? Enggak. Udah berapa puluh tahun nggak dapat? Ya udah hampir umur 40 saya. Ya nggak bakal dapet leh. Udah tahu jodoh di tangan Allah. Dia lewat di depanmu jodohmu, tapi gak sesuai dengan keinginanmu. Ingat, kau hanya berkeinginan, bukan menentukan. Sekali lagi, kau hanya berkeinginan, tapi bukan menentukan. Bukan penentu. Yang menentukan adalah Allah Al-Qadir Al-Muqtadir. Teruskan modal seperti itu, gak bakal dapat. Karena apa? Aturan itu doa. Soleh itu ngalami proses, soleha juga ngalami proses. Ada yang tadinya awur-awuran, begitu dia sudah nikah jadi baik. Ada yang baik, begitu nikah awur-awuran. Jadi apa? Soleh itu proses.
dan soleha juga proses. Jadi kamu gak bisa mengukur dirimu seakan-akan ini jodoh saya, harus sarjana, harus kerjanya mapan, harus ngertiin saya, harus banyak nelpon ke saya, harus terus ngasih kabar ke saya. Ribet. Dia harus bisa membahagiain saya, dia harus bisa menuruti kemauan saya. Weh, dia bukan budak. Dia punya orang tua dan dia adalah hambanya Allah, kepunyaan Allah. Semakin banyak kriteriamu, semakin banyak kategorimu, gak akan dapet. Sekali lagi gak akan dapet. Kenapa gak akan dapet? Pikiranmu, keinginanmu lah yang menghalanginya. Kamu lupa, kamu itu gak tahu. Dan Allah yang maha mengetahui. Kamu gak tahu bahwa jodoh itu di tangan Allah, bukan di tanganmu. Allah berhak menjodohkan dengan siapapun, dan Allah berhak tidak menjodohkan dengan siapapun. Rasulullah sebelum dengan Siti Khadijah, dia pernah mencintai Ummi Hanif, yaitu kakaknya Sayyidina Ali. Ya, Rasulullah sendiri pun pernah mencintai Ummi Hanif binti Abi Thalib. Ya, iki rungokno. Cek membuka pikiranmu biar terang pikiranmu. Biar gamblang jalan hidupmu dan tahu langkahmu. Jadi biar jangan asal nuruti keinginanmu. Jangan asal nuruti pikiranmu, asal nuruti targetmu. Karena apa? Bahaya akan menyiksamu. Keinginanmu, kriteriamu akan menyiksamu. Jadi Rasulullah pernah mencintai Ummi Hanif binti Abi Thalib. Nah, Hanif itu nama anaknya, tapi lupa itunya namanya. Kakaknya Sayyidina Ali. Rasulullah, bahkan sampai Rasulullah itu ngelamar yang namanya Ummi Hanif, kakaknya Sayyidina Ali. Rasulullah sendiri. Tapi apa jawabannya Ummi Hanif? Dia nggak mau. Ditolak dengan sopan dan lemah lembut. Ditolak dengan sopan dan lemah lembut. Rasulullah sing lamar, nggak mau. Iku nunjuk napa? Jodoh iku di tangan Allah. Belum tentu orang yang kau sukai, kau cintai, kau suka, maka kamu belum tentu. Bahkan sampai Rasulullah lamar, Ummi Hanif gak mau. Itu ya apa? Berarti apa? Jodoh itu di tangannya Gusti Allah. Aturan Rasul dikasih, bukan. Rasul hanya utusan. Tetap kekuasaan mutlak ada di tangan Allah. Tetap kekuasaan mutlak ada di tangan Allah. Rasulullah gak menginginkan anaknya yang namanya Ibrahim, ada yang namanya Qasim, ada yang namanya Abdullah meninggal, gak menginginkan. Laki-laki, tapi itu kehendaknya Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang
sabar. Iku nunjukkan bahwa kamu gak kuasa. Gak bisa ngapa-ngapain kamu. Tetap gak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Kau niku hamba. Jodohmu itu di tangan Allah. Semakin kamu banyak kriteria, semakin banyak maunya, semakin aduh tuh jodoh. Pasrahno bismillahi tawakkaltu Allah, aku serahkan dengan menyebut nama Allah, aku serahkan jiwa ragaku, semua urusanku kepada Allah. Jadi jangan nilai seperti itu, sulit. Karena apa? Semakin banyak kau berkeinginan kriteria, semakin sulit. Rasulullah lo gak iso. Apa mana kelas ya awakmu akeh maksiate? Apa mana kelasmu kakean bocok, kakean bohong? Sholat juga gak seberapa khusyuk dengan Rasulullah, khusyuk dengan sahabat aja jauh. Itulah. Akhirnya berapa tahun kemudian menikahlah dengan Siti Khadijah. Iku nunjuk nopo? Jodoh bukan di tanganmu. Jodoh itu di tangan Allah. Dialah yang memegang semua kekuasaan. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil faqsa. Setan itu hanya menakut-nakuti kamu tentang kekurangan. Takut-takuti. Ntar kalau itu kurang gimana, ntar kalau dia nggak mapan gimana, terus wa ya'murukum bil fahsya, agar kamu berbuat keji, akhirnya kamu iri dengan orang-orang yang sudah mendapatkan jodoh, dengan orang-orang yang sudah berumah tangga, dengan orang-orang yang sudah punya anak, dengan teman-temanmu yang sudah punya pasangan. Iri, nah hatimu sakit, kan aneh. Lihat istri temannya sudah berkeluarga, saya kok belum ya. Saya kok belum ya. Saya kok belum dikasih pasangan. Bukan gak dikasih, kakean mau, kebanyakan mau. Ingat, kau itu seorang hamba, wayang. Jodoh itu tangane Allah. Kamu gak bisa ngapa-ngapain. Walaupun kamu berkeinginan, tetap gak bisa ngapa-ngapain. Karena jodoh tetap ada di tangan Allah. Mau apa kalau Allah mau jadiin? Mau apa? Wong kelas Rasul gak bisa. Apa mana kamu yang banyak maksiatnya, banyak dosanya, ibadah yo jarang-jarang, tapi dihitungi ya ibadah. Aku sholat tahajud 4 bulan, aku sudah sholat taubat, sholat tahajud, sudah zikir. Kenapa kok gak turun-turun jodoh saya? Kakean mau introspeksi diri. Introspeksi diri. Itu nunjukkan keinginanmu akan menjadi penghalang bagimu. Aturan gini. Ya Allah, jika dia jodoh saya, jadikan. Jadi jangan Allah suruh nuruti kamu. Kamu karo yang terbaik untukmu, nggak tahu apa yang terbaik untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan dia Allah lah yang mengetahui. Dan kamu sama sekali tidak mengetahui. Lek kamu iku merumongso gak tahu, minta Allah. Tapi dia gak cocok. Gak cocok nurutmu. Tapi kalau menurut Allah cocok, mau apa? Ya Allah, jika dia jodohku dan baik untukku, Kau yang maha mengetahui dan baik untukmu, jadikan ya Allah. Dan ini jika yang jalan yang terbaik darimu, tak terima lapang dodo ya Allah. Walaupun hati saya berat. Hati saya berat. Hatimu apa perasaanmu? Karena gak sesuai dengan keinginan. Hati beda. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati bisa menjadi tenang, damai, jumenengin nur.
Wong kamu gak pernah zikir, gak pernah wirid. Wirid ya jarang-jarang. 24 jam lu banyak lupanya. Kamu 24 jam banyak lupanya. Padahal udah perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbihlah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Disuruh Allah zikir yang sebanyak-banyaknya. Kamu enggak, banyak lupa. Banyak lihat HP, banyak lihat itu, banyak itu. Akhirnya iri, dengki. Lihat temannya sudah rumah tangga, iri. Lihat temannya sudah punya keturunan, hatinya sakit. Lihat saudaranya pura-pura seneng padahal sakit. Mulai terjangkit penyakit hati, iri, dengki, benci. Dan akhirnya terus menerus seperti itu. Karena apa? Jodoh bukan di tanganmu, tapi jodoh itu di tangan Allah. Al arwahu junudum mujannadah. Fama ta'arrafa minha talafah wa ma tanakara minha talafah. Malah kenal nyatu. Tapi dia bukan tipe westa lah. Bukan tipemu atau gak tipemu. Lah jodohmu nyatu. Kau gak nerima, ya gak ono maneh. Wong kabeh berjalan sesuai kehendaknya. Jika kamu gak nerima, gak ada lagi. Karena apa? Semua itu berjalan dengan kehendaknya dan bukan kehendakmu. Apakah semua berjalan dengan kehendaknya Rasulullah? Bukan. Rasulullah maunya dengan Ummi Hanif. Tapi Allah menghendaki Rasulullah dengan Siti Khadijah, seorang yang dermawan, seorang pembela yang setia, seorang yang setia habis berdampingan dengan Rasulullah. Dan kebanggaan istri adalah meninggal di samping suaminya. Subhanallah. Semua berjalan dengan kehendaknya Allah, bukan kehendakmu. Wis gak usah kemenyek, gak usah gaya. Saya pingin yang seperti ini, yang ngertiin saya, yang bisa bahagia saya. Kenapa kamu gak bahagia dengan dirimu sendiri? Kenapa nyuruh orang lain bahagiain kamu? Kan tambah sulit. Allah tidak pernah menyiksa hambanya. Hambanya sendirilah yang menyiksa dirinya sendiri. Wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dan musibah apapun yang menimpahmu, maka itu akibat ulah perbuatanmu sendiri. Gak usah nyalano wong, gak usah nyalano orang, malah gak ketemu, malah gak introspeksi. Wong kamu seperti itu loh. Udah jarang ibadah, banyak maunya, kerjaannya gak sepiro, yang kerjaannya mapan aja gak bisa. Saya ingin punya suami seperti ini, menjadi imam keluarga, menjadi ini yang baik, yang ngerti, yang hidupnya mapan. Alah tambah wangil, bisa angel-angelan. Ya semua orang ingin seperti itu, semuanya. Tapi ingat, jodoh itu bukan di tanganmu, tapi di tangan Allah. Tapi kalau Allah yang memilihkan, ya Allah, jika menurutmu dia baik bagiku, nah ngono carane. Jika menurutmu ya Allah dia baik bagiku, jadikan aku. Jika menurutmu dia jelek bagiku, maka jauhkan. Jangan nuruti kamu. Kamu yang harus nurut Allah, bukan Allah nuruti kamu. Allah kuasamu, kekuasaan Allah, bukan kamu ngatur kekuasaannya Allah. Kamu yang harus ngikuti kekuasaannya Allah.
Lah kok Allah suruh nurutin kamu? Kamu siapa, bro? Ucil. Kamu siapa, Ucil? Kok Allah suruh nurutin kamu? Kamu hamba. Aneh kamu. Allah kok suruh nurutin kamu? Kamu yang harus nurutin Allah. Semua berjalan itu dengan kehendaknya. Aneh. Kalau nggak itu nggak mau, ya terserah kamu. Allah kok digugat. Emang kamu bisa menggugat Allah? Ya udah ibadah jarang, sering kufur nikmat, suka nipu, hati iri, hati dengki, hati pembenci, hati busuk. Kok ngatur-ngatur Allah? Aneh. Begitu musibah, kenapa ini terjadi Allah? Aneh. Ya sungguh aneh. Kok gak ngojo diri? Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah, menanglah orang-orang yang mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya. Kok ini kok aneh? Gusti Allah kok malah diatur? Kamu sendiri lah nyiptain Allah. Kamu sendirian ngasih jasad itu Allah. Tanpa kamu minta Allah udah ngasih jantung. Tanpa kamu minta Allah sudah ngasih mata ke kamu. Tanpa kamu minta Allah udah ngasih telinga ke kamu. Tanpa kamu minta Allah udah ngasih mulut ke kamu. Berapa banyak orang yang gak bisa ngomong. Berapa banyak orang yang gak bisa mendengar. Berapa banyak orang yang gak bisa melihat. Kamu minta itu request na Allah. Gak. Saking baiknya ke Allah. Saking sayangnya ke Allah. Lah kok kamu ngatur-ngatur Allah? Wong nasib mau dari tangan Allah, mau dibutain kata apa? Kebisaan Allah bisa. Mau gak dilakuin untuk nikah-nikah? Bisa, ya bisa. Mau dimampet jodohnya oleh Allah? Kebisaan. Allah Tuhan timur dan barat, Masyriqi wal Maghrib. Kebisaan. Ojo aneh-aneh. Turuti apa maunya Allah. Dan apa yang jadi maumu, tinggalkan dulu. Turutin dulu maunya Allah. Kau usah ngatur Allah. Sekali lagi, jodoh tetap ada di tangan Allah, bukan di tangan Allah. Mau kamu dinikahkan dengan orang hitam, orang putih, orang gimana pun, ini kuasanya Allah. Kamu nolak, terserah kamu. Dan apapun yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik. Dan apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Dia Allah Maha mengetahui dan kamu sama sekali gak mengetahui bahwa apa yang diberikan Allah itu yang terbaik. Saya nggak mau orang pendek. Besok saya kalau punya pasangan yang tinggi gagah, jadi enggak. Kadang yang nggak disukai jadi suaminya pendek atau nggak istrinya pendek. Mau apa? Itulah kekuasaan Allah. Itulah letak kekuasaan Allah. Kau hanya berkeinginan tapi tidak menentukan. Nah, cukup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nazilil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Ya Allah ya Rabbi, bimbinglah kami, maafkan segala kesalahan kami, ampunilah hilaf kami ya Allah, yang sering melupakanmu, sering tidak ingat kepadamu. Maafkan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, maafkan ketidaksadaran kami bahwa kami adalah hamba dan Engkaulah sang penentu dan Engkaulah sang maha kuasa. Maafkan kami ya Allah.
Apabila ada tindak tanduk kami yang kurang baik, ampuni kami ya Rabb. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala